Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja Nasdem sebut ingin pertahankan koalisi dengan PKS PKB. Bakal usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Itu baru bagus begitu kan. Artinya apa? Kenapa Partai Nasdem sekarang ini agak diam begitu kan ya? Karena melihat situasi politik, mereka tidak pada Kaisang, mereka tidak pada Anies Baswedan, mereka masih mencari ya sosok yang kemudian ingin diusung. Nampaknya tidak ada pilihan lagi begitu selain Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan itu adalah sudah jelas representasi oposisi. Dan sekarang apakah Nasdem dapat jatah menteri dari seorang koalisi Prabowo? Dan itu yang harus kita tanyakan. Makanya dunia politik ini tidak ada yang ikhlas begitu kan. Yang tergantung dari kepentingan mereka. Makanya kalau Nasdem dan PKB dan PKS masih mempertahankan koalisi perubahan atau mempertahankan oposisi, ya di situ saya kira ini sangat tepat ya untuk melawan seorang pemerintahan seorang Prabowo. Bahkan di kepemimpinan seorang Anies Baswedan kalau mereka menjadi gubernur dan terpilih di situ, Jakarta itu ya dikit-dikit ya kalau mereka punya prestasi diliput begitu kan. Ya ke publik sana sini jelas bisa saja Anies Baswedan rasa seorang presiden. Kalau ini benar terjadi begitu, nampaknya Partai Nasdem akan menyerahkan ini semua kepada Anies Baswedan ya. Satu sisi banyak yang kemudian ya kabarnya dari internal Nasdem ada yang menolak pada Anies Baswedan sebagian. Tapi kita lihat saja ya. Ini ada yang mengatakan maju sendiri aja kan masih berlaku jimat surganya. Bukan seperti itu begitu kan. Inilah kalau orang yang kemudian tidak suka ya kepada Anies Baswedan di situ. Nasdem ini ngeri-ngeri sedap, BS menguntungkan ya dalam lipatan. Ini komentar dari netizen. Kalau benar bagus terus gimana yang opsi mau ngusung bocah tengil itu? Ya tentu adalah Kaisang begitu kan ya. Maaf agak lancang, Nasdem itu ya apa? Ya kalau boleh Anies sendiri saja maju untuk jadi gubernur, ngapain pakai partai-partai segala? Jadi ya kita harus memproses pada partai begitu kan. Jadi begini, jangan terpengaruh dengan opsi-opsi atau ruang publik yang ada saat ini begitu kan. Yang paling baik itu adalah ketika koalisi dari Partai Nasdem, PKS, PKB di situ mereka bersatu maka representasi Anies Baswedan kekuatannya sangat luar biasa begitu. Kalau Partai Nasdem mereka mengusung Kaisang, maka kekuatan itu ya semakin pudar begitu kan. Artinya apa? Artinya oke, ayolah kita bersatu ditambah dengan PDIP. Saya kira ini sangat baik begitu kan ya. Banyak yang kemudian masih nyinyirin Anies Baswedan di situ. Tapi nampaknya walaupun nyinyirin sah-sah aja, silahkan begitu kan ya. Bagi Anies Baswedan kekuatannya sudah di atas angin. Ini ya, ada yang mengatakan gimana Partai Nasdem ya? Apakah masih mau mengusung Kaisang begitu kan? Ya memang sempat dengar sih dari Ahmad Ali bahwa sosok Kaisang itu adalah di Pilkada DKI Jakarta sangat mumpuni karena satu, mereka sudah bisa sholat Jumatan, rajin sholat Jumatan, pakai kopiah dan sebagainya. Kalau semuanya tolak ukur politik seperti itu, wah, kacau begitu kan ya. Makanya saya kira kalau Partai Nasdem, PKB dan PKS mereka bersatu itu menurut saya pribadi keuntungannya sangat luar biasa. Efek Anies Baswedan nanti di 2029 pasti luar biasa. Nasdem menyebutkan sebut ingin pertahankan koalisi dengan PKS PKB bakal usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Wow, sangat luar biasa. Bahkan Sekjen Jenderal PDIP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan koalisi politik dengan PKS dan PKB untuk Pilgub Jakarta masih dalam proses. Nasdem ingin koalisi perubahan di Pilpres masih disahkan, ya diusahakan dan dipertahankan. Itu sudah jelas begitu kan ya. Artinya apa? Artinya koalisi dengan PKS dan PKB kita akan terus berusaha untuk mempertahankan koalisi 01 katanya begitu kan. Ini sudah jelas disampaikan oleh kader dari Partai Nasdem di situ. Tapi nampaknya Ahmad Ali ya sebagai kader Nasdem agak ingin enggan mengusung Anies Baswedan lagi begitu. Ya nampaknya ingin mengusung Kaisang. Apakah hanya ini gimmick saja atau bagaimana dalam dunia politik kita? Makanya
Saya pribadi begitu kan sampai sekarang masih simpang siur masalah soal-soal politik yang ada begitu kan ya. Karena ini tinggal 4 bulan lagi. Siapa yang harus kita pilih begitu? Ya agak gimana begitu, makanya hal ini begitu kan ya. PKB, Nasdem dan PKS mereka bersatu sangat luar biasa. Lantas ya kader Nasdem Hermawi Taslim juga ya bercerita, mereka menyampaikan bahwa Nasdem masih terus melakukan ya penggodokan terkait sikap Pilgub di DKI Jakarta. Mereka masih bercerita begitu kan, masih memungkinkan Anies Baswedan untuk diusung oleh Partai Nasdem. Mereka akan disaring begitu kan ya, mereka akan dibicarakan di situ. Makanya kalau melihat merujuk dari pernyataan Surya Paloh, mereka memilih Anies Baswedan nampaknya begitu. Hingga saat ini baru Anies Baswedan sudah mengantongi dukungan dari partai politik untuk Pilkada DKI Jakarta, yaitu adalah PKB dan PKS. Ya kalau mau bergabung ya silakan. PKB dan PKS sebenarnya bisa begitu, kecuali ya mau tiga calon seperti PDIP dengan Nasdem. Ya kita lihat saja di situ begitu kan ya. Bahkan ya adapun di kubu Koalisi Indonesia Maju KIM, satu nama tersebut ya penantang Anies Baswedan ada sosok Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ex Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka adapun dari kubu Koalisi Indonesia Maju ada Ridwan Kamil di situ ya, terus kemudian ada Kaisang dan sebagainya. Ya kita lihat saja kalau nampaknya begitu kan ya, kalau kalau Kaisang saya kira agak jauh di situ begitu. Bahkan RK ya katanya sudah memutuskan di Jawa Barat, bukan di Pilkada DKI Jakarta. Ya mungkin agak ingin keok atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah ketika Ridwan Kamil untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini mereka harus berdarah-darah dulu begitu kan untuk memenangkan itu. Nah makanya saya sampai saat ini begitu kan ya, ketika Anies Sohibul Iman terus kemudian dari PKS dan PKB itu sebenarnya kuat begitu kan ya, sebenarnya kuat, tapi bukan tidak mungkin mereka akan dikalahkan karena kekuatan dari koalisi Prabowo, mereka sudah bersatu begitu, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra begitu, mereka bersatu sampai saat ini begitu kan. Makanya dari sisa dari ini begitu, seperti P3 masih belum menentukan, terus kemudian yang lain masih belum menentukan di situ begitu kan. Makanya kalau hanya PKB dan PKS, saya kira Anies Baswedan harus berdarah-darah dulu begitu untuk menangkan itu begitu kan. Makanya kalau ada 3 calon, misalnya Partai Nasdem Dema PDIP misalnya begitu, itu harus berdarah-darah dulu juga begitu kan. Makanya kalau ada 3 calon ini sangat menjadi potensi di situ. Kemenangan sama Ridwan Kamil itu semakin dekat begitu kan. Karena diusung oleh 4 partai, tapi saya tidak yakin begitu kan ya. Diusung oleh partai banyak tapi pendukungnya sangat sedikit. Itu yang kita lihat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe ya.